Gereja bukan museum orang suci, tetapi rumah sakit bagi orang berdosa. Kamu adalah gereja Tuhan, kamu adalah ladang kerja Allah, kamu adalah bangunan Allah. Sekarang pertanyaannya, kalau kamu sudah orang percaya, kontribusi apa yang kamu berikan untuk tubuh Kristus? Shalom, welcome to Popeye, podcast pemuda yes. And we are here empowering through sharing. Yeay. Perkenalkan sebelumnya, saya Femona Michael dan rekan saya hari ini ditemani oleh saya Desi Deria. Hari ini kita akan podcast internasional loh. Wah, dari mana aja nih kok? Jadi luar biasa, kita ada kedatangan teman dari USA. Waduh, jauh-jauh banget ya. Terus ada beda pulau nih sama kita ya, yang pasti bukan di Pulau Jawa tentunya. Dan langsung aja nih teman-teman, malam hari ini akan membahas tentunya seputar iman kerohanian daripada anak-anak muda ya. Di seluruh dunia ya. Oke, mari kita mulai aja dan saya persilakan duduk Ibu Desi, silakan ya. Kita ambil posisi. Ya. Kita ambil formasi dulu ya. Oke, dan hari ini tanpa menunggu lagi, ini luar biasa, saya satu kehormatan loh. Udah ada teman-teman di mana saya baru ketemu tuh waktu Desember kemarin, Christmas gitu ya. loh. Jadi ada satu orang pastor, orang Indonesia tapi melayani di Amerika, luar biasa. Wih, luar biasa banget. Dan masih muda lagi, Des. Oh ya? Iya. Waduh. Mukanya saya lihat kayak apa? Artis Korea. Artis Korea Waduh. itu, gak jauh lah. Ya. Oke, kita akan panggil yang pertama, mungkin kita panggil yaitu Ko Michael aja ya, supaya lebih mudah ya. Oke, kita sambut yang pertama ada Ko Michael dari North Carolina, USA ya. Yeah, welcome. Thank you for having me. It's such a pleasure to be here. Saya berdoa bisa jadi berkat buat kita semua. Oke, puji Tuhan ya. Oke, bintang tamu narasumber atau teman lah ya. Iya, teman-teman. Kesannya formal banget. Bestie lah ya, bestie kita sendiri. Ini bestie saya nih, aduh. Oh saya iya, bestie Anda ya. Betul, ini di Xiamen, waktu itu saya ingat di Shanghai, saya Susah-susahnya disusulin ya. Iya, betul. Mungkin kita panggil teman kita yang sekarang ada di kota Manado. Yes. Ya. Oke, kita panggil yaitu nama kesayangan yaitu Singgi ya. Wih. Halo. Hi everyone, let's do it. Mantap. Dan satu lagi nih, sebelum nanti kita kenal lebih dalam sama teman-teman kita. Oke, kita panggil aja nih teman kita satu lagi dari mana nih? Dari Batam. Sehari ini dia berdomisili di Batam ya. Kita panggil aja Hillary. Halo. Halo semuanya. Thanks for having me. Nama saya Hillary. Salam kenal. Oke, puji Tuhan ya. Nah, mungkin kita mau kenal lebih dalam sedikit tentang background dari teman-teman kita nih. Sebelum apa sih yang akan kita bahas di podcast ini. Terus juga nanti ada pertanyaan-pertanyaan dan juga hal-hal yang ingin dibagikan dari narasumber teman-teman kita ini ya. Apalagi mereka ini kan tadi domisilinya aja sekarang beda gitu kan. Iya, jauh-jauh banget. Pasti punya banyak cerita, apalagi seputar mereka hari ini udah melayani Tuhan ya. Banyak hal yang kita bisa sama-sama belajar gitu ya. Oke, yang pertama nih kita pengen dengar dulu, mungkin Ko Michael boleh kenalin diri sedikit. Seputar kesibukan Ko Michael ya, hari ini posisi di mana sih tepatnya. Terus Ko Michael juga boleh cerita kesibukannya dalam pelayanan ataupun selain melayani ada hal apa mungkin yang ya, mungkin kesibukan sekulernya mungkin boleh juga kalau diceritain. Ya. Seputar hobi mungkin ya, Ko Mike silakan. Oke, nama saya Michael David Jeremiah Wijaya. Hari ini saya berdomisili di Kings Mountain, North Carolina, di pantai timur Amerika Serikat. Saya Vice President dari pelayanan kami Rivers of Life Apostolic Ministries dengan 10 cabang gereja yang ada di Amerika Serikat, di India, di Filipina, Singapura, dan kami baru buka kantor di kota Manado, di mana Singgi ada di sana. Saya asisten gembala dari Jesus My King Church. Saya asisten gembala dari Jesus My King Church, khususnya yang ada di sini, di headquarter kami di Shelby, North Carolina. Umur saya 31 tahun, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus waktu saya umur 12 tahun. Saya mulai menggembalakan as a youth pastor di gereja saya yang sebelumnya, gereja Indonesia waktu itu di Los Angeles selama 7,5 tahun sebelum di tahun 2019 Tuhan memerintahkan saya untuk pindah ke North Carolina bersama-sama dengan gembala senior saya, my spiritual father, Reverend Dr. Stephen Francis. Jemaat kami yang ada di Shelby, mayoritas 98%
orang kulit putih, kulit hitam. So we are an international church. Gembala saya sendiri orang India. Lumayan unik kami di sini. Kami ada di satu county di mana banyak sekali gereja, dan satu-satunya di county kami yang gembalanya orang India, Singapura, asisten gembalanya orang Indonesia, orang Asia dua-duanya, tapi mayoritas jemaatnya bukan orang Asia sama sekali, orang kulit putih dan orang kulit hitam. Namun saya baru menikah tahun 2021 dengan istri saya namanya Josephine. Kami dikaruniai seorang anak perempuan. Anak pertama kami umurnya 1 tahun, tepat di bulan Januari barusan ini. Dan kami baru saja find out istri saya sedang hamil dengan anak kami yang kedua. So we are a starting family, Wah, a young congratulations family. ko. Thank you so much. God is good. I love Indonesia. Saya bersyukur di bulan Desember yang lalu dapat kesempatan boleh melayani di Gereja Best yang ada di Jakarta. So once again, thank you so much for having me. Mungkin sedikit background, saya baru masuk full time pelayanan sejak tahun 2018. Dari tahun 2012, umur 21 tahun, waktu saya mulai melayani sebagai youth pastor, saya belum full time. Saya sempat bekerja buat kantor promosi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang ada di Los Angeles, dan saya juga sempat merintis bisnis kopi. I was a coffee roaster dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Waktu Tuhan akhirnya memanggil saya untuk full time. Saya dirilis oleh Tuhan untuk masuk di dalam full time ministry. Kalau di Indonesia saya banyak pelayanan di kota Manado. I love the city of Manado. Manado jadi kayak rumah saya yang kedua. So Indonesia is always in my heart, meskipun ada di Amerika, tetapi my heart, my prayers is always for my country, Indonesia. Saya penasaran kok Michael suka sama kota Manado apanya nih ya? Iya. Biasa kan biasa salah satu makanannya Makanan kah, pasti gitu ya. kuliner. Ya alamnya kita juga tahu, kayak mungkin kalau siapa tahu mungkin kok Michael seneng diving gitu, jadi suka olahraganya seperti gitu, atau apanya nih yang menarik dari Jujur kota sama Manado? sekali enggak. Saya jatuh cinta sama orangnya. Jadi ceritanya waktu Tuhan mulai bawa saya pelayanan ke Indonesia pertama kali tahun 2017, bulan April, bulan Desember ya saya kembali. Saya bicara jadi beberapa gereja di Jakarta waktu itu. Awal-awal Tuhan bawa saya kembali ke Indonesia dan mulai melayani. Waktu tahun 2017, bulan Desember, saya cerita sedikit ya dengan cepat. Saya lagi nginep di hotel di Cikini. Saya mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan jam 2 pagi di kamar hotel saya, dan tiba-tiba penglihatan Tuhan katakan, pergi ke kota Manado. Saya lihat ada pintu, di atas pintunya ada kata Manado. Jujur waktu itu saya nggak tahu Manado ada di pulau mana. Saya nggak kenal siapa-siapa di Manado. Tapi saya dengar perintah Tuhan, Tuhan katakan berangkat kamu ke Manado. Di dalam perjumpaan itu, di dalam penglihatan itu, saya melihat ada seorang wanita yang saya akan bertemu dengan orang ini. Dan Tuhan katakan bahwa orang ini akan buka pintunya buat kamu. Nah, long story short, itu digenapi oleh Tuhan di tahun yang berikutnya, di tahun 2018, di bulan Agustus. I met this lady, saya ketemu sama this sister in Christ yang ada di Los Angeles, sesuai dengan apa yang saya lihat di dalam penglihatan di tahun yang sebelumnya. Dan saya katakan sama dia, Tuhan suruh saya pergi ke Manado dan kamu harus buka pintunya buat saya. Dia nggak pakai bu, dia cuma bilang, oke, Pastor Mike, kasih saya waktu 1 minggu. Dia kembali minggu depannya, dia kasih saya 1 kertas, ada list 1 minggu worth pelayanan di kota Manado. Saya nggak kenal nama gereja, saya nggak tahu orangnya, sinya apa. Cuma dia bilang, orang-orang ini siap. Bulan Desember 2018, saya berangkat ke Manado dengan iman. Di airport, orang yang jemput saya pakai pelang nama Michael Wijaya. Saya ketemu from that day on, Tuhan buka pintunya. I fell in love with the people. God connected me with a new family di Manado. That's my journey. Dan semenjak saat itu, I just fell in love with Manado. I fell in love with the people. Dan saya sungguh fell in love dengan apa yang ada di dalam hati Tuhan untuk kota Manado. A big mighty plan yang Tuhan miliki untuk kota Manado. Puji Tuhan, luar biasa. Keren banget loh. Ini kalau So that's the kita story. dengar satu cerita lengkapnya, pasti nggak cukup satu podcast Iya nih betul. ya, Ko ya. Harus 50 kayaknya. Kayak seru banget gitu. Lebih seru kayaknya kita sama-sama nanti ke Manado. Oh, nah, Let's do it. Berlima ya. Wah, Cindy Betul. running nanti di Manado nih. Betul, Yeah. betul, Iya, the host. Cindy udah di sana yang nge-host kita semua kan. betul, betul. Tapi Sure, yes, the sure. food The wedding. is amazing. Saya juga no Yes. problem makan yang ekstrim, saya no problem. Jadi Oh gitu. waktu ke Spicy. sana dengan makanannya, wah, spicy. And saya coba yang namanya paniki. I tried it all. Oh. Oh.
Oke. Oke. Oke, mungkin sebelum lebih denger ceritanya ke Michael nih kan seru banget ya. Kita mau Iya. denger lagi Yang setelah dari Manado kalau iya, gitu ya. langsung kita harus denger dulu dari yang orang asli Manado nih. Iya, gimana nih Ya, untuk kalau- Oke. kesibukannya ya apa Ya. terus sekarang melayani. tetap perkenalan diri lagi nggak apa-apa kok. Ya, sedikit aja mungkin boleh Baik. cerita. Ya, shalom teman-teman, nama saya Stefanus Jewinata, biasa dipanggil Singgi ya. Teman-teman, sekarang saya juga ada ketua YES atau ketua divisi muda di Gereja BES. Awal saya ketemu Tuhan dengan komit dan pelayanan ketika saya mulai belajar saya di Australia, waktu saya umur 17 tahun. Setelah di Australia, Tuhan bawa saya punya pelayanan ke Cina, setelah ke China, saya lanjut S2 di UK. Setelah itu saya kembali nggak langsung ke Indonesia, maka saya buka pelayanan di Accra, di Afrika Barat, di Ghana. Nah, waktu saya kembali, saya tetap mau bekerja sebagai profesional di Indonesia. Namun akhirnya saya melanjutkan bisnis, gitu. Saya bekerja. Namun hari ini saya sudah punya 1 orang anak. Saya menikah tahun 2019, anak saya umur 2 tahun. Saya sekarang juga berumur 28 tahun. Dan sejak tahun 2021 ya atau 2020 Desember saya dipercayakan menjadi gembala Gereja BES di Manado. Jadi waktu dengar kesaksian Pastor Michael tadi ya, itu membuat hati saya ini terbakar-bakar. Loh, orang yang di luar sana bisa Tuhan bukakan matanya untuk punya hati di kota ini. Yes. Berarti kita yang sudah Tuhan percayakan berarti ada sesuatu yang Tuhan mau bangun di kota ini juga. Makanya Amin. mungkin next kita harus bikin podcast di Manado langsung ya. Wih, Pak Femona, mantap. Hillary, Pastor Michael ya, Desia. Siap. Let's do it. Nah, terus abis itu ketika Tuhan taruh saya pelayanan di sini, nah saya mulai mengenal, melayani semua. Padahal saya jujur dari saya punya family nggak ada yang background Manado. Saya lahir di Maluku Utara, saya lahir di orang tua saya Surabaya, Jakarta, campur semua. Namun saya percaya dimanapun Tuhan mau bawa kita, kemanapun Tuhan mau bawa kita, dengan siapapun Tuhan mau pertemukan kita, nothing is coincidence. Amin. Dan tidak ada semuanya itu everything happen for a reason. Amin. Karena Tuhan datang ke dunia juga dengan sebuah alasan, bukan tanpa alasan. Dia punya cinta tanpa alasan, namun dia datang dengan alasan untuk menyelamatkan kita. Haleluya. Puji Tuhan, Puji Tuhan Tuhan. Yesus memberkati. Oke, selanjutnya mungkin ini cewek yang sudah menunggu lama ini. Aku Iya mau nih. cerita nih gitu. Salah loh. Jadi harusnya biasanya kan harusnya ladies first ya. Iya, ini gimana nih para pria-pria? Kita bisa dimarahin ya. Habis Enggak ya? inilah ya. Oke. Silakan Hil. Silakan Ci Hillary. Okay, thank you so much semuanya. Really good to see everyone here. Perkenalin again, my name is Hillary. Dan saya sebenarnya for me aku juga bingung, aku ditulis namanya Singapura ya. Represent Singapore. So I think part of the reason is because I spent 1/3 of my life in Singapore and I spent a third of my life in Canada. Terus sisanya I spent it mostly in Indonesia and also some other countries as well. So that's pretty much my background, very diverse in that sense. And I'm happy to say that I have been born a Christian. Jadi dari lahir memang udah Kristen dan secara progresif juga as I grow, as I move to a different country, I also see that my iman saya juga makin lama makin bertumbuh dalam Yesus ya. I would say terutama there was a turning point di mana pas saat saya sekolah di Singapura ya. Dulu tuh saya orangnya ya kalau sekolah biasa-biasa aja, tapi kan as you guys know mungkin Singapura lebih crazy in terms of pressure ya untuk study. So di sana saya mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saya dan di sana saya benar-benar mengalami akselerasi secara spirituality. Begitu. Oke, thank you Hil. Wah, nih kalau Desi tahu, Hillary juga pernah di China loh. Ya. Oh Waktu iya. itu ketemu saya di Oh China, iya, di iya Shanghai ya. benar-benar. Dan mungkin nanti Hillary bisa sharing juga gimana sih kehidupan di Shanghai, China ya. Karena Oh. China ini unik. Salah satunya kan negara yang ya bisa dibilang anti sama agama gitu ya. Betul, Salah satunya kan betul. kekristenan. Nah, mungkin saya pengen tanya langsung sekarang ke Ko Michael dulu nih.
tadi kan sedikit saya banyak dengar Ko Michael nih backgroundnya sekolah, terakhir ada bisnis, ada kerja juga di Amerika nih Ko. Kita tahu yang namanya negara Amerika nih, ya saya sendiri sih jujur belum pernah pergi nih. Iya. Kalau Bu Desi belum? Belum, Oh, belum semoga juga ya. kita Desi habis juga ini belum pergi ya. Amin ya. Come on, welcome to North Carolina. Yeay. Nah, pengen tahu nih kok sedikit cerita keadaan ya khususnya anak-anak muda di sana atau saat Ko Michael waktu masih sekolah gitu ya. Apakah ada perbedaan dengan sekarang? Khususnya keadaan iman kerohanian anak-anak muda nih. Mungkin boleh sedikit sharing kok keadaannya waktu Ko Michael sekolah hingga sekarang saat ini sedang melayani gitu. Iya, keadaan anak-anak muda di Amerika sekarang jujur semakin lama semakin terpuruk. Ya dari waktu saya mulai sekolah, saya dari SMP, SMA di Los Angeles, pergaulan bebasnya sungguh beyond lah mungkin yang di Indonesia nggak bisa memikirkan betapa bebasnya kehidupan di sini gitu loh. Sexualism, tapi imoralitasnya tinggi. Apalagi sekarang gitu dengan pengajaran-pengajaran yang secara resmi yang disetujui oleh pemerintah, dengan pengajaran pernikahan sesama jenis dan yang lain-lainnya. Nah, yang unik adalah waktu saya memang di Los Angeles, karena saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu yang membuat saya kuat di tengah-tengah saya ada di public school waktu SMP dan SMA. Kasih yang saya miliki karena memiliki perjumpaan dengan Tuhan itu, dan akhirnya saya bertumbuh di gereja lokal saya, that gives me the faith and the strength to remain strong and steadfast meskipun di tengah-tengah imoralitas dan pergaulan yang bebas ya. Tapi sekarang keadaannya semakin parah. Nah, yang lucu waktu saya pindah ke North Carolina ini lebih konservatif gitu. Lebih konservatif, lebih banyak orang Kristennya karena Dari North Los Carolina Angeles ya, salah Ko, ya? satu Los Angeles di California, kalau North Carolina di pantai timur tempat saya sekarang. Nah, North Carolina ini lebih di Bible Belt gitu ya. Jadi pergaulannya tidak sebebas di kota-kota besar seperti Los Angeles atau di New York gitu. Tapi meskipun demikian, problem yang saya lihat di anak-anak muda yang di daerah kami di sini banyak yang apatis gitu. Karena mungkin mereka lahir di keluarga Kristen, mereka di gereja semenjak mereka masih kecil, tapi apatis gitu. Tidak mengalami satu pergerakan, satu intensitas di dalam mengejar Tuhan. So sadly, this is the condition of the country. Gitu. Inilah keadaan generasi muda ini di mana Amerika membutuhkan doa, Amerika membutuhkan gereja Tuhan untuk tahu meresponi bahwa kalau gereja nggak bergerak, we will lose a generation. Wow. Berarti kalau boleh tahu juga nih kok, dulu waktu zaman Koko sekolah tuh sebenarnya pernikahan sesama jenis tuh udah ada legalnya nggak? Atau Udah baru dipatenkan sekarang nggak sih, gitu ya? ya? Iya. Saya ingat tahun 2008 di California. Di California waktu itu ada satu proposisi namanya Proposition 8 yang mereka mau melegalitaskan pernikahan sesama jenis, tapi waktu itu belum legal. Kalah. Secara hukum masih kalah. Jadi waktu saya masih sekolah, lifestyle-nya sudah mulai diterima, tapi suaranya waktu itu baru mulai di-champion, baru mulai digaskan ya di seluruh negara untuk diterima sebagai prinsip bangsa gitu. Nah, kalau sekarang kan beberapa tahun yang lalu, beberapa tahun sesudah tahun 2009, itu kan dibuat legal gitu ya. Bahwa pernikahan sesama jenis dibuat legal waktu itu. Tapi waktu itu 3-4 tahun setelah saya lulus SMA waktu itu. Oke. Nah ini tadi kan menarik, sekarang di North Carolina itu mirip, saya rasa ya, ini kok kayaknya mirip-mirip Manado gitu ya. Iya. Ada Emang satu pantai ini kan, terus banyak dominasi Kristen ya. Oh amin. Ya saya juga pernah loh Des, jadi waktu pandemi itu kan tinggal 1 bulan sama Singgi di di Manado. Mayoritas Kristen ya tadi salah satunya mungkin ya orang Kristen akhirnya jadi apatis gitu ya. Nah mungkin juga dari Singgi sendiri boleh sedikit cerita, setidaknya mungkin Singgi sekarang kan mengembalakan ataupun mungkin dulu masa kecil pernah di Manado dengan keadaan sekarang, apa sih yang membedakan? Dan memang kalau di Indonesia Manado itu dikenal dengan kota Kristen tentunya ya. Nah mungkin dari Singgi gimana nih? Saya rasa yang terjadi di North Carolina atau mungkin di Manado atau mungkin kita bisa lihat di kota-kota yang lain itu hampir sama, Pak Femona sama Bu Desi. Loh, kenapa sama? Kalau kita bisa lihat kan orang ketika dia sudah hidup terlalu nyaman, dia itu akan menjadi suam-suam kuku. Dalam kitab Wahyu juga dikatakan ketika jemaat di situ ketika mereka menjadi nyaman, mereka menjadi suam-suam kuku. Makanya kita bisa lihat seperti negara-negara maju kan,
Shanghai, Tokyo, Seoul, Singapura, Sydney, kan semua negara maju itu ketika mereka kalau mereka tidak punya wadah untuk bertumbuh dengan tepat, tidak punya penggembalaan yang tepat, itu akan sulit buat mereka mencari Tuhan. Karena hari ini menurut saya tantangan kita adalah 3. Kenapa? Tantangan yang pertama mungkin kita udah tahu dari si jahat lah, dari prinsipal-prinsipal yang ada, prinsipalitis atau pemikiran-pemikiran yang ada yang secara bilang LGBT oke, bercerai oke, dan lain-lain lah, dan menganggap gereja ya cuma sebagai budaya, sebagai standar supaya saya dapat surat nikah dan sebagainya. Yang kedua, kita juga bisa melihat bahwa ada gereja Tuhan yang mungkin pada awalnya mereka sungguh-sungguh, namun pada hari ini apinya hilang. Karena yang mereka cari juga hari ini ketika mereka bertemu, mereka cuma mau cari, wah saya mau network, saya hanya mau ke tempat ini untuk mungkin supaya saya sukses, saya kaya. Memang Tuhan mungkin bisa memberikan hal tersebut, gak salah. Cuma hati Tuhan yang sebenarnya ketika Tuhan kasih merampungkan semua hukum Taurat, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Ini adalah tantangan terbesar kita. Meskipun di Manado kota Kristen, namun orang yang mencintai Tuhan menurut saya adalah tantangan. Karena setiap orang sudah tahu firman, setiap orang kuasai firman, namun gak setiap orang mau melakukan firman Allah. Namun saya yakin dan satu percaya, hari ini Tuhan kumpulkan kita semua di podcast ini, berarti Tuhan juga punya rencana. Kalau mungkin setan ada regenerasinya, namun kita nggak tahu berapa cepat. Kalau kita orang Kristen yang hidup dalam kebenaran, kita harus beregenerasi, bergandengan tangan lebih cepat lagi. Puji Tuhan. Jadi Ternyata ada ya hal-hal yang baru yang saya sendiri nggak tahu loh tentang kota Manado tadi ya. ya. Saya kan nilainya kota Manado tadi kota Kristen, bahkan Betul. mungkin kalau Desi pernah lihat jarak beberapa meter aja itu udah gereja Ya, gitu. di mana-mana gereja gitu kan. Bro. Betul. Nah, tetapi ternyata gereja sendiri pun bisa mengalami tadi ya Betul. suam-suam kuku kayak tadi jemaatnya gitu kan, terlalu zona nyaman Betul. seperti itu. Berarti jumlah itu nggak menentukan kualitasnya, Betul. kualitasnya kekristenan itu sendiri. Betul. Betul. Mungkin terutama kayak seperti broken home story. Kan kalau kita broken home story by legal, maksudnya by data government, dengan realita yang terjadi di tempat ini, mungkin realitanya itu bisa 10 kali lipat datanya. Lebih banyak. Itu broken ya? home story. Itu Oh. betul. Apalagi kalau keluarga sudah broken, rumah nggak ada, pasti regenerasi untuk hal yang baik itu akan sulit. Makanya gereja, pelayanan, kita harus mengambil peran. Gitu loh. Betul. Nah, mungkin dari sekarang ke Hillary dulu nih ya. Ya, Kita juga pengen dengar dari Hillary gimana apalagi sih Hillary kan udah ke negara beberapa banyak negara. ya. Betul ya. Pasti beda-beda nih ceritanya di setiap negara nih. Mungkin Betul, bisa betul. diceritain, Ci. Oke, thanks Tess, thanks Pam. Iya, mungkin saya mulai dengan Singapura dulu ya. Singapura dari pertama saya pas di sana itu udah termasuk negara yang super on top of things. Artinya apa? Semuanya fokus ke oke, pas lu belajar, ya udah education is number one, right? Nothing else comes before that. Oke, setelah lulus sekolah apa sih? Kerja dong ya. Habis kerja, nah pas kerja juga, your work comes first. Everything else is comes second. Even family udah mikir ntar lah, gitu kan. Jadi banyak sekali fokus and emphasis on education, ya kan? Dan education actually, the more you learn about stuff, the more that logic is built up gitu loh. Oh, the emphasis on logic and everything has to be based on facts, itu tuh jadi terangkat gitu loh. Nah, yang saya lihat adalah banyak orang Kristen, contohnya di Singapura atau negara-negara maju juga lah, mungkin I believe in Canada as well, banyak sekali iman itu harus didasarkan dengan logik. Kalau nggak ada logik, jadinya kayak nggak susah percaya gitu. Karena their train of thoughts, cara mereka berpikir, orang-orang Singapura tuh diasah seperti itu. Ya, jadi banyak sekali menurut saya orang Kristen yang gue Kristen as long as Christianity is logical, sebatas itu. Okay. Tetapi kenyataannya adalah some things in Christianity, sure it can be backed up by science. Like for me myself, aku juga actually backgroundnya kan integrated science ya. So a lot of things yang wow, this is amazing, God is amazing. How can you create such a complex being gitu kan? Tapi at the same time ada juga hal-hal yang kayak contoh the theory of evolution gitu kan, itu banyak sekali yang membingungkan orang-orang Kristen juga.
So what I would say is that karakter iman orang Singapura mungkin for now itu mungkin tidak bisa maksimal karena keterbatasan logik itu. Itu yang saya lihat dan observe ya. Mungkin saya mau tambahkan apa yang Hillary katakan, it's absolutely true. Karena di Amerika pun sekarang yang akhirnya mendispensasikan a lot of theories that is anti-God, ya, yang lebih membuat akhirnya orang itu agnostik. Dan banyak sekali prinsip-prinsip yang sekarang dia championing values like kita ngomong same-sex marriage, kita ngomong tentang human rights tapi yang ekstrim, to a point liberalism kan, itu dipromosikan oleh universitas-universitas besar yang ada di Amerika. You talk about Harvard, Oh, you talk berarti about udah UC masuk sistem Berkeley, pendidikan gitu ya kok ya? yang paling liberal. Sedangkan sekarang konsep kita anak-anak muda yang selesai SMA, mereka yang akademis akan mengejar masuk ke sekolah-sekolah Ivy League ini, Harvard, Princeton, Yale, you name it, sekolah-sekolah top, UC Berkeley. Sedangkan sekolah-sekolah inilah yang mencetak pemimpin-pemimpin masa depan dengan konsep yang rusak yang dialami di hari-hari ini. Padahal tidak seperti itu. Do you know bahwa waktu sekolah-sekolah Ivy League seperti Harvard, waktu mereka dikonsepsikan, sebetulnya mereka itu sekolah Alkitab, ya. Because America was a nation that was built on the foundation of God. Makanya tagline-nya even in the US dollar, in God we trust. This nation itu dibangun di atas dasar ketuhanan. And the founders of this nation, mereka membangun bangsa ini dengan hikmat yang dari Tuhan. Tapi karena penyelewengan berubah. Jadi apa yang Hillary tadi katakan tentang edukasi, this is the poison. Makanya kalau gereja nggak berbeda, orang tua nggak berbeda. Yang kita kejar anak-anak kita sekolah tinggi, sekolah S1, S2, S3 nggak salah loh. Tapi kalau itu replace the position of the knowledge of Christ, bahwa itu adalah the most important factor in one's life, dan anak-anak kita sendiri di dalam gereja tanpa kita sadar, sedang kita jerumuskan ke arah yang salah. Waktu gereja nggak kuat, orang tua nggak mengajarkan firman di rumah, akhirnya anak-anak diedukasi di sekolah mereka sama yang mereka mau capai dengan atas nama cita-cita, padahal konsep prinsip yang diberikan is against the word of God. Dan saya mungkin mau tambahkan seperti ini, kita lihat banyak generasi muda sedang hilang, tapi bagaimana dengan anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang hilang bukan di luar, tapi mereka hilang di dalam gereja. Ah, itu mengerikan sekali ya, tragis sekali loh. Ini makanya PR kita ya sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita harus sharing lebih lagi nih supaya mengembalikan banyaknya anak-anak muda yang terhilang. Betul. Apalagi yang sudah di dalam gereja. Dalam gereja. Kalau ya. iman mereka ibaratnya terhimpit karena kekhawatiran, ketakutan, atau bahkan zona nyaman Betul. bahkan ya.